Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Yeremia, Rina, Hadir Bu. Priska, Richa, Yuniel, Yasmia, Alvita, Cindy, Yatima. Baik, karena semua hadir pada hari ini, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita untuk supaya lebih semangat, mari berdiri semuanya. Kita ice breaking. Ayo anak-anak, silakan berdiri. Kalian sudah tahu kan lagu tangan diputar-putar? Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Silakan duduk. Baik, setelah kita ice breaking, tentunya pasti kita semangat dong dalam belajar. Betul tidak? Baik, topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu kekayaan budaya Indonesia. Menurut kalian, apa sih itu kekayaan budaya Indonesia? Coba Desnya, menurut kamu apa kekayaan budaya Indonesia? Banyak Bu. Ada itu warisan budaya, ada sumber daya, alam dan sumber daya manusia. Banyak Bu. Ya, benar sekali anak-anak. Dalam hal ini, kekayaan budaya yang dimaksud adalah bukan suatu uang atau harta, tetapi ini lebih ke warisan. Yang dimana warisan ini dapat memberi inspirasi bagi kita sebagai warga negara Indonesia, dan juga warisan ini dapat menjadi identitas kita, sehingga kita dapat bangga dengan warisan yang ada di Indonesia ini. Nah, dalam kekayaan budaya Indonesia ini, maksudnya adalah karena Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Menurut kalian ini, apa sih itu keberagaman?
penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman yaitu pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Tentu kalian sudah tahu kan, Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan dua benua. Yang dimana letaknya? Dengan terletaknya Indonesia di strategis samudra dan benua ini membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan sehingga orang-orang dari luar negeri melintas di daerah Indonesia sehingga terjadilah pertukaran budaya yang dimana budaya-budaya orang luar negeri membawa ke Indonesia sehingga terjadilah keberagaman di daerah Indonesia. Kemudian kondisi geografis negara kepulauan, kita tahu bahwa kita adalah negara yang berkepulauan di mana setiap kepulauan memiliki kebiasaan dan adat-adatnya sendiri sehingga tentu pulau yang satu dengan pulau lainnya pasti memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kemudian perbedaan kondisi alam, kita tahu anak-anak bahwa orang yang tinggal di pegunungan dengan di daerah-daerah rendah memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Tentu menurut kalian yang tinggal di pegunungan pekerjaannya apa sih? Berkebun. Betul sekali anak-anak. Tapi bagaimana orang yang tinggal di pesisir pantai? Nelayan ikan. Petani. Ya anak-anak, betul sekali ya yang kalian bilang tersebut. Karena dengan adanya perbedaan kondisi alam membuat kebiasaan atau pekerjaan orang penduduknya itu berbeda-beda. Itulah yang salah satu faktor penyebab kita memiliki keberagaman yang berbeda. Kemudian penerimaan masyarakat yang ada perubahan. Nah, anak-anak, jika dengan adanya masyarakat yang mau menerima budaya-budaya baru sehingga terjadilah terbentuklah budaya-budaya yang baru sehingga terbentuklah yang namanya keberagaman tadi. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan, Ibu mau supaya kalian lebih memahaminya dengan melakukan media pembelajaran supaya kalian lebih dapat mengingatnya kembali. Baik anak-anak, Ibu akan membagi dua kelompok. Yang pertama yang bermain Dunia, kelompok 1. Desnia, kelompok 2. Silakan bermain di depan. Kelompok 1, Priska, Wica, dan Elevata. Kelompok 2, Yeremia, Cindy, dan Yernima yang bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.